Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Komite wasit di Premier League meminta maaf kepada Wolverhampton. Komite wasit Premier League mengakui Wolves seharusnya mendapatkan penalti pada laga melawan Manchester United. Wolverhampton total melepas 23 shoot sepanjang laga. Mereka unggul jauh jika dibanding MU yang hanya melepas 15 shoot. Namun Wolves tidak cukup beruntung dan gagal mendapatkan gol dari peluang mereka. Pada menit-menit akhir laga, Wolves juga tidak cukup beruntung ketika wasit Simon Hooper tidak memberikan penalti. Ketika itu, Craig Dawson melepas umpan crossing ke kotak penalti. Dua pemain Wolves siap menerima umpan. Lalu Andre Onana coba melakukan intervensi dan menghalau bola. Upaya Onana nyatanya tidak mengenai bola. Badan dan tangan Onana justru menabrak Sasa Kalajic. Pemain Wolves protes dan meminta wasit memberikan penalti. Namun Simon Hooper tidak memberikannya, bahkan setelah melihat VAR. Manajer Wolverhampton Gary O'Neill mengaku telah didatangi John Moss dari komite wasit yang bertugas. Moss menyesalkan apa yang terjadi. Moss merasa Wolves seharusnya mendapatkan penalti dan dia meminta maaf atas kejadian tersebut. Keluarga Glazer mengumumkan niat mencari investor baru untuk Manchester United pada November 2022. Hingga kini proses tersebut masih berjalan dan tidak ketahuan kapan segera berakhir. Situasi ini membuat fans gerah. Pada dasarnya sudah tidak suka keluarga Glazer. Supporter kesal karena pemilik kembali merusak klub kesayangan. Akibat tidak adanya kepastian, manajer Erik ten Hag tidak punya dana besar di pasar transfer jelang musim 2023-2024. Para pendukung setan merah pun kembali melancarkan protes. Terbaru pada laga pembuka musim kontra Wolverhampton di Old Trafford. Dalam situasi ini, Direktur Utama Cardiff City Mehmet Dalma justru memberikan kabar mengejutkan. Dia menyatakan keluarga Glazer sudah setuju melepas Manchester United di harga 7,3 triliun pound sterling. Namun Dahla tidak menyebut identitas pemilik anyar Manchester United. Manchester United mengawali gelaran Premier League 2023-2024 dengan kemenangan susah payah atas Wolverhampton. Pelatih Erik ten Hag tidak memungkiri bahwa laga pertama di setiap musim selalu berat. Pada laga melawan Wolverhampton, terjadi sedikit kontroversi menyusul insiden Onana bertabrakan dengan pemain pengganti Wolves, Sasa Kalajic, saat ia datang terlambat untuk mencoba menghalau sebuah umpan silang. Namun ia tidak dapat menjangkau bola dan membuat sang penyerang terjatuh. Wasit Simon Hooper tidak melihat ada yang salah dan dengan arahan yang jelas bahwa VAR hanya mengintervensi kesalahan yang jelas dan nyata tidak ada permintaan untuk kembali insiden tersebut. Itu adalah pertandingan yang sulit. Lawan bermain sangat dinamis. Kami harus mengimbangi itu. Kami harus berjuang untuk mendapatkan poin. Mereka adalah tim yang sangat tangguh, ucap Erik ten Hag kepada Sky Sports. Manchester United mempertajam catatan apik di kandang usai mengalahkan Wolverhampton dengan skor 1-0 dalam laga pekan pertama Premier League 2023-2024 di Old Trafford pada Selasa 15 Agustus 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Menukil Darius Kauka, kemenangan atas Wolverhampton sekaligus menambah rentetan laga kandang tanpa kekalahan yang kini tengah ditorehkan oleh MU. Manchester United kini tercatat tidak pernah sekalipun menelan kekalahan dalam laga terakhir di Old Trafford di semua kompetisi. Tentu ini merupakan sebuah catatan yang fantastis. Hebatnya dari 30 pertandingan tersebut MU sukses meraih kemenangan dalam 26 laga diantaranya, sedangkan hanya 4 partai yang berakhir imbang.
Manchester United di bawah asuhan Erik ten Hag tampaknya sedang menuju arah yang benar. Sejak kedatangannya tahun lalu, MU tidak bisa lagi diremehkan oleh lawan-lawannya. Gary Neville merasa Manchester United harusnya dihukum penalti atas insiden Andre Onana dan Sasa Kalajic. Sebab Gary Neville melihat Onana dalam posisi yang cukup jauh dan tidak mendapatkan bola sama sekali. Wolverhampton mengklaim penalti setelah ada upaya gangguan yang dilakukan Andre Onana kepada Kalajic. Ketika itu Onana yang keluar dari gawang gagal menjangkau bola dan gerakannya justru mengganggu upaya Kalajic. Wasit Simon Hooper tidak melihatnya sebagai pelanggaran, bahkan setelah melihat VAR. Namun Gary Neville punya pandangan yang berbeda. Gary Neville melanjutkan opininya bahwa Onana harus mengenai bola jika keluar dari gawangnya. Nah, kegagalan Onana menjangkau bola jadi salah satu dari dua alasan mengapa Gary Neville merasa United harusnya mendapatkan hukuman penalti. Andre Onana menandai debutnya sebagai pemain MU dengan serangan dan pujian bertubi-tubi. Namun pada akhirnya Onana mencatatkan debut yang manis dengan 3 poin dan nirbobol. Andre Onana mendapatkan pujian yang penting pada laga debutnya bersama MU. Onana mendapatkan debut yang sama sekali tidak mudah, sebab walaupun menang, performa MU harus diakui tidak cukup gemilang. Organisasi permainan United tidak begitu rapi. Buktinya ada 23 shoot yang mampu dilepas pemain Wolves. 23 shoot sebuah serangan bertubi-tubi yang diarahkan ke gawang Onana. Sukses menggagalkan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolverhampton. Giliran pujian yang mengalir untuk Onana. Salah satunya datang dari manajer Manchester United Erik ten Hag. Benjamin Pavard memberikan kode penting soal ketertarikannya Manchester United padanya. Pavard memberikan 2 emotikon api dalam sebuah unggahan pemain MU Rafael Varane. Rafael Varane membagikan momen yang terjadi pada pertandingan di media sosial. Rafael Varane mengunggah beberapa foto, termasuk momen setelah dia mencetak gol. Rafael Varane memberikan keterangan "Come on" pada unggahan tersebut. Beberapa pemain MU memberikan komentar pada unggahan Varane. Nah, yang menarik perhatian, Benjamin Pavard ikut memberikan komentar. Pemain 27 tahun tersebut memberikan komentar 2 emotikon api pada unggahan Rafael Varane. Komentar Benjamin Pavard menjadi banyak reaksi dari fans United. Banyak fans United yang membalasnya. Rata-rata mereka berharap agar Pavard segera menyusul langkah Rafael Varane bergabung dengan MU. 2 emotikon api yang diberikan Pavard pada unggahan Varane tentu menimbulkan spekulasi, apalagi saga transfer Pavard ke Manchester United sedang hangat. Lantas, apakah emot api Pavard bisa ditafsirkan sebagai kode ingin pindah ke MU? Manchester United menaklukkan Wolverhampton 1-0 di Old Trafford pada pekan perdana Premier League. Gelandang serang anyar Manchester United Mason Mount tampil cukup mengecewakan. Mason Mount yang baru direkrut dari Chelsea senilai 64,2 juta pound sterling dipasang sebagai starter oleh pelatih Erik ten Hag. Namun gelandang serang 24 tahun Inggris yang memakai nomor 7 MU itu lalu digantikan Christian Eriksen di menit 68. Pemain baru MU lainnya yakni kiper Andre Onana tampil menawan. Dia melakukan 6 penyelamatan dan menjaga gawang MU dari kebobolan. Onana pun menuai pujian. Sebaliknya Mason Mount panen kritikan. Klub Premier League West Ham United dikabarkan punya satu target transfer baru di musim panas ini. The Hammers dikabarkan tertarik untuk mendapatkan Anthony Martial dari Manchester United. West Ham memutuskan untuk merekrut Martial karena mereka sedang kekurangan penyerang di musim panas ini. Stok penyerang West Ham sendiri cukup tipis saat ini. Itulah mengapa David Moyes menginginkan Anthony Martial untuk mengisi slot yang ditinggalkan Skamaka di lini serang mereka. Laporan tersebut mengklaim bahwa West Ham United sudah mulai bergerak untuk mendapatkan jasa Martial. Mereka sudah membuka pembicaraan dengan pihak MU. Mereka mengutarakan keinginan mereka untuk mengangkut sang striker timnas Prancis tersebut. Namun MU dikabarkan belum memberikan jawaban atas tawaran itu, karena mereka masih fokus untuk mengurus transfer lain yang sedang mereka kerjakan saat ini.
Pakar sepak bola Inggris Ali McCoist mempertanyakan keputusan Harry Kane pindah ke Bayern Munchen. Ia menilai sang striker seharusnya pindah ke Manchester United di musim panas ini. Kepada Talksport, McCoist menilai bahwa Bayern Munchen memang opsi yang menarik untuk dituju Harry Kane. Namun ia menilai ketimbang Bayern Munchen, MU bisa menjadi opsi yang jauh lebih baik untuk karir sang striker. McCoist menyebut bahwa ada beberapa keuntungan bagi Harry Kane jika ia pindah ke MU. Selain ia bisa memenangkan trofi juara, ia juga bisa mengejar rekor pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Premier League yang saat ini masih dipegang Alan Shearer. Daftar peminat Donny van de Beek di musim panas ini bertambah panjang. Klub Belanda Ajax Amsterdam dilaporkan tertarik untuk menggunakan kembali jasa sang gelandang. Menurut laporan Sky Sport, Ajax saat ini sedang memperkuat lini tengah mereka dengan mendatangkan Donny van de Beek. Di musim ini Ajax kehilangan beberapa gelandang mereka. Jadi Donny van de Beek bisa jadi solusi untuk kebutuhan lini tengah mereka. Menurut laporan yang sama, Ajax tidak langsung membeli van de Beek di musim panas ini. Situasi ini disebabkan ada kekhawatiran dari Ajax terkait sang pemain. Pasalnya van de Beek punya riwayat cedera yang cukup buruk selama di MU. Jadi mereka menilai meminjam sang pemain terlebih dahulu adalah opsi yang bagus, di mana mereka akan memasukkan klausul pembelian permanen dalam kontrak peminjamannya.